Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarifudin dari kelas X6E. Kali ini saya akan mempresentasikan mini project data mining yaitu mata kuliah pengembangan data. Yaitu yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Produk E-commerce menggunakan metode Knowledge Base dan regresi logistik. Abstrak perkembangan e-commerce yang pesat menghasilkan jutaan ulasan produk dari pelanggan setiap harinya. Ulasan tersebut mengandung sentimen penting yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Mini project ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi sentimen teks ulasan produk e-commerce menggunakan metode Naive Bayes dan regresi logistik sebagai bagian dari data text mining. Dataset yang digunakan dari 5.000 ulasan produk berbahasa Indonesia yang dikumpulkan dari platform e-commerce Tokopedia dibagi menjadi tiga kelas sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Tahapan pemrosesan meliputi scaffolding, tokenisasi, support, removal, dan stemming menggunakan algoritma sastrawi. Fitur teks dipresentasikan menggunakan metode TF-IDF, Terms Frequency Inverse Document Frequency. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa data net mencapai akurasi 84,3%, sedangkan regresi logistik mencapai akurasi 88,7%. Regresi logistik terbukti lebih unggul dalam menangani fitur berdimensi tinggi hasil ekstraksi TF-IDF. Semua ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis berbasis data sentimen pelanggan. Nah, kata kunci text mining, analisis sentimen, night base, regresi logistik, TF, IDF, e-commerce. Bab 1, deskripsi masalah dan tujuan proyek. Latar belakang masalah, e-commerce di Indonesia telah berkembang secara eksponensial dalam satu dekade terakhir. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada mencatat jutaan transaksi setiap harinya, yang masing-masing menghasilkan ulasan produk dari pelanggan. Ulasan ini merupakan sumber informasi yang sangat berharga karena mengandung opini, pengalaman, perasaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Namun, volume ulasan yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan. Tidak mungkin bagi tim analitik untuk membaca dan mengkategorikan ribuan ulasan secara manual setiap harinya. Diperlukan pendekatan otomatis berbasis machine learning untuk mengekstraksi informasi bermakna dari data teks tidak terstruktur tersebut. Text mining merupakan cabang data mining yang berfokus pada ekstraksi pengetahuan dari teks. Salah satu aplikasi text mining yang paling banyak digunakan adalah analisis sentimen, yaitu sentimen analisis, yakni proses identifikasi dan pengklasifikasian emosi atau opini yang terkandung dalam sebuah teks. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam mini project ini adalah sebagai berikut. Bagaimana membangun pipeline pemrosesan teks untuk belasan produk berbasis Indonesia. Bagaimana performa model night base yang menghasilkan sentimen ulasan produk e-commerce. Bagaimana performa model regresi logistik dibandingkan dengan night base dalam tugas yang sama. Faktor-faktor apa yang paling mempengaruhi klasifikasi sentimen pada ulasan produk. Nah, tujuannya, produk ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membangun sistematis otomatis untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan produk e-commerce berbahasa Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Mengimplementasikan dan membandingkan dua metode klasifikasi, yaitu net based dan regresi logistik dalam konteks text meaning. Mengidentifikasi kata-kata kunci yang paling berpengaruh dalam menentukan sentimen ulasan. Yang keempat, memberikan rekomendasi metode yang paling sesuai untuk kasus analisis sentimen ulasan produk e-commerce. Nah, manfaat proyek ini yaitu manfaat yang diharapkan dari proyek ini meliputi manfaat teoritis praktis. Secara teoritis, proyek ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi metode text mining untuk analisis sentimen. Secara praktis,
Hasil proyek ini dapat membantu pelaku bisnis e-commerce dalam menganalisis kepuasan pelanggan secara otomatis dan efisien sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pengumpulan dan deskripsi data, sumber data yang digunakan dalam proyek ini adalah data set ulasan produk yang dikumpulkan dalam platform e-commerce. Nah, Tokopedia melalui teknik web scraping menggunakan library Python, Scrapy, dan Beautiful Soup. Nah, proses pengumpulan data dilakukan selama bulan November 2004 dengan fokus pada kategori produk elektronik, konsumen smartphone, dan laptop. Nah, ini karakteristik datasetnya, jumlah total data, bahasa, periode pengumpulan, sumber, ukuran file, distribusi kelas positif, negatif, netral, rata-rata ulasan, tentang panjang ulasan. Di deskripsi variabelnya, dataset terdiri dari beberapa variabel, kolom dengan data sebagai berikut, nama kolom, tipe data, dan deskripsi. Nah, proses pelabelan segmen dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, ulasan dengan rating 4 sampai 5 bintang secara otomatis di label positif. Rating 1 sampai 2 bintang diberi label negatif dan rating ketiga diberi label netral sebagai pelabelan kedua. Nah, ini eksplorisasi dan pemrosesan data. Eksplorisasi data awal EDA sebelum melakukan pemrosesan dilakukan eksplorisasi data awal untuk memahami karakteristik dan kualitas data. Beberapa temuan penting dalam proses EDA sebagai berikut. Ini data kelas timbang, imbalance, kelas positif mendominasi dengan 57% dari total data, sementara kelas netral hanya 19%. Nah, ini penanganan missing value, values dari total 5.000 data dikembangkan 23 berbasis baris dengan nilai kosong pada kolom review text. Nah, ini para pemrosesan teks yang merupakan tahap yang sangat penting dalam text mining. Berikut tahapan yang terdapat secara berurutan, yaitu ada tahap scaffolding, cleansing, cleansing, normalisi, normalisasi slang, tokenisasi, support removal, stemming, nah, representasi fitur, yaitu TF-IDF adalah pemrosesan teks dipresentasikan dalam bentuk vektor numerik menggunakan metode TF-IDF. Penanganan ketidakseimbangan teks untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas, imbalan kelas dilakukan teknik smooth, synthetic minority oversampling technique pada data latih. Ini penerapan metode data mining, pembagian dataset dibagi menjadi dua bagian menggunakan teknik Stratified split untuk memastikan proporsi kelas keterangan di setiap subset. Nah, itu metode Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi antara fitur. Varian yang digunakan adalah multinomial Naive Bayes yang sangat cocok untuk data teks dalam representasi frekuensi atau TF-IDF. Nah, regresi logistik adalah model statistik menggunakan fungsi logistik sigmoid untuk memodelkan probabilitas suatu kejadian biner atau multi-kelas. Nah, ini adalah implementasi kode Python-nya from clearance night base import multinomial NB. Nah, evaluasi model menggunakan beberapa metrik yang sesuai dengan kasus klasifikasi multi-kelas. Hasil evaluasi keseluruhan, metrik, night base, regresi logistik yang ada di tabel. Nah, ini adalah laporan klasifikasi per kelas, masing-masing model secara provinsi per kelasnya. Bisa dilihat di tabel 52, laporan klasifikasi NEPES, tabel 53, laporan klasifikasi legasi logistik. Nah, analis kompresi metrik adalah
menunjukkan bahwa kesalahan klasifikasi paling banyak terjadi antara kelas negatif dan netral. Hal ini dapat dipahami karena ulasan bernada netral sering mengandung kata-kata yang secara semantik mirip dengan ulasan negatif ringan. Nah, ini visualisasi interpretasi hasil, distribusi sentimen dataset, kata-kata yang paling berpengaruh, yaitu analisis konvensi model regresi logitik, mengidentifikasi kata-kata yang paling berpengaruh untuk setiap kelas sentimennya. Nah, ini ada tabelnya, sentimen positif, sentimen negatif, sentimen netral. Perbandingannya, performa modelnya berdasarkan seluruh metrik evaluasi, regresi logistik secara konsisten mengungguli net base di semua indikator. Ini ada interpretasi hasil, beberapa insight penting yang dapat ditarik dari hasil analisis ini. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Riverline text mining dibangun dalam proyek ini berhasil memproses ulasan berbahasa Indonesia dengan baik, mencakup scaffolding, pembersihan teks, anomatisasi slang, tokenisasi, stopword, removal, steaming menggunakan algoritma sastrawi. Nah, model logistik mencapai akurasi 88%, referensi TDF dengan 1000 fitur terbukti efektif menangkap informasi semantik yang relevan dari teks ulasan. Nah, ini teknik smooth terbukti meningkatkan performa klasifikasi pada kelas minoritas. Model yang dibangun dapat diimplementasikan sebagai sistem monitoring sistem pelanggan secara otomatis. Saran untuk pengembangan lebih lanjut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu mengevaluasi model berbasis deep learning seperti BERT, memperluas dataset, mengembangkan kamus normalisasi yang lebih komprehensif, mengintegrasikan aspek temporal, mempertimbangkan aspek basis sentimen. Nah, ini daftar pustakanya dari Liu, Agarwal, Pedrogosa, M. Porter, Jawa, Pelman, Pak. Ini itu saja yang dapat kami presentasikan dari saya, yaitu Saripudin dengan NPM 2023 4350601. Demikian yang dapat saya presentasikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.